Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danang Sigit Nugraha dari kelas 81 nomor absen 5. Kali ini saya akan menjelaskan tentang teks persuasi. Teks persuasi. Teks persuasi adalah sebuah teks yang berisi ajakan atau bujukan kepada pembaca agar pembaca mau mengikuti apa yang disampaikan oleh penulis. Ciri-ciri teks persuasi: argumen atau pendapat disertai data dan fakta penguat. Kedua adalah kata yang disajikan harus berusaha meyakinkan pembaca untuk mempercayai apa yang ditulis oleh penulis. Yang ketiga biasanya ditandai dengan kata hendaknya, sebaiknya, harusnya, lakukanlah, usahakanlah, mari, ayo, jangan, dan lain-lain. Bentuk teks persuasi. Yang pertama adalah pidato. Contohnya adalah propaganda, kampanye lisan, dan penjual jamu di tempat terbuka. Yang kedua adalah tulisan. Contohnya adalah iklan dan selebgram. Yang ketiga adalah elektronik. Contohnya iklan di TV, iklan di bioskop, dan lain-lain. Struktur teks persuasi. Yang pertama adalah pengenalan isu, yaitu berisi pengantar atau penyampaian tentang masalah yang menjadi dasar tulisan atau pembicaraan. Yang kedua adalah rangkaian argumentasi, yaitu berisi sejumlah pendapat penulis mengenai isu-isu yang dikemukakan pada bagian sebelumnya. Pada bagian ini juga dikemukakan fakta dan juga pendapat. Contohnya, di Malaysia, harga 20 batang rokok dapat setara dengan 1/5 pendapatan buruh kasar, yaitu fakta. Yang ketiga adalah pernyataan ajakan, merupakan inti dari teks persuasi, berisi dorongan kepada pembaca atau pendengar agar melakukan sesuatu. Contohnya, sekali lagi, kita harus berhati-hati dan waspada dengan situs-situs yang kita kunjungi. Yang keempat adalah penegasan kembali, yaitu berisi penegasan kembali pernyataan-pernyataan sebelumnya. Biasanya ditandai dengan kata demikian, dengan demikian, oleh karena itulah, dan lain-lain. Contohnya, oleh karena itu, jadikanlah internet sebagai pedoman wawasan agar kita tidak tertipu dan tidak terjerumus ke dalam hal-hal negatif. Kaidah kebahasaan teks persuasi. Yang pertama adalah kalimat ajakan atau bujukan, yaitu kalimat yang menyatakan ajakan seseorang kepada orang lain untuk melakukan sesuatu. Biasanya ditandai dengan kata mari dan ayo. Contohnya, sekali lagi, marilah kita berhati-hati dan waspada dengan situs-situs yang kita kunjungi. Ayo kita gemar menabung untuk masa depan kita semua. Yang kedua adalah fakta. Fakta adalah peristiwa atau kejadian yang benar-benar terjadi. Contohnya, remaja memiliki 10 hak reproduksi yang sepantasnya dipertahankan. Selanjutnya adalah pendapat. Pendapat adalah anggapan atau pandangan seseorang mengenai suatu peristiwa. Contohnya, banyak remaja yang tidak tahu cara mengontrol diri dan mengabaikan ajaran agama. Yang keempat adalah kata kerja teknis atau kata istilah, yaitu kata yang digunakan pada bidang tertentu dan situasi tertentu. Contohnya adalah internet, online, daring dalam bidang teknologi, investasi, saham dalam bidang bisnis, flora, fauna dalam bidang biologi. Yang kelima adalah kata penghubung argumentatif, dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah konjungsi kausalitas atau sebab akibat, biasanya ditandai dengan kata karena, oleh karena itu, sebab, oleh sebab itu, akibatnya. Contohnya, peristiwa itu terjadi karena mereka tidak tahu cara mengontrol diri dan mengabaikan ajaran agama. Akibatnya, banyak yang tertipu dan terjerumus pada hal-hal negatif. Yang kedua adalah konjungsi syarat, yaitu ditandai dengan kata jika, jikalau, bila, apabila, asal, asalkan. Contohnya adalah
banyak pabrik yang membuang limbahnya di sungai. Apabila kondisi ini terus berlanjut, maka ekosistem di sungai akan terganggu. Contoh lainnya adalah selain haus, bila dehidrasi kita dibiarkan dapat menyebabkan sesak nafas. Yang keenam adalah kata kerja mental, yaitu kata kerja yang menerangkan persepsi, afeksi, dan kognisi. Contohnya adalah pemerintah khawatir karena banyaknya kasus kriminal di daerahnya. Kata kerja mentalnya adalah khawatir. Contoh lainnya, banyak orang berpendapat bahwa dengan minum susu bisa menambah tinggi badan. Kata kerja mentalnya adalah berpendapat. Contoh lainnya lagi, banyak orang melihat berita hoax di internet. Kata kerja mentalnya adalah melihat. Yang ketujuh adalah kata rujukan atau perujukan, yaitu kata yang menunjukkan sesuatu dan digunakan pada pemberi informasi atau pembicara untuk memperkuat pernyataan tegas. Rujukan bisa faktual, yaitu kesaksian, statistik, contoh, dan objek. Contohnya, berdasarkan data pengunjung perpustakaan, di bulan ini pengunjung perpustakaan semakin meningkat. Merujuk pada pendapat politisi, pemilu tahun ini akan digelar meriah. Berdasarkan data hasil pemeriksaan, banyak orang yang terjangkit penyakit. Yang terakhir adalah penggunaan partikel lah dan kan. Penggunaan partikel lah dan kan digunakan untuk memperhalus nada kalimat. Contohnya, alangkah baiknya jika kita menggunakan internet atau handphone dengan baik dan bijaksana. Pakailah helm ketika berkendara untuk keselamatan kita bersama. Alangkah baiknya jika kita mengisi kemerdekaan Indonesia dengan belajar dengan giat. Janganlah buang sampah sembarangan karena bisa menyebabkan banjir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.